kalau memang santet ada, Kang Mahesa itu sudah jadi target pertama karena santet. Jadi saya sempat ini loh Kang Raden, Kang Mahesa dulu ketika memang tadi yang saya ceritakan datang ke rumah saya sembuh. Jadi saya sempat sombong, Masya Allah doa saya kok luar biasa ya, langsung dahsyat sembuh. Padahal mereka yang paham dengan kata-kata saya sehingga apa tadi belit sistemnya itu terurai, terurai dan sembuh. Saya bukannya itu malah sombong, oh ternyata itu hanya memang mereka itu si pasien itu sedikit tercerahkan sehingga mengurai perasaan atau pikiran-pikiran yang tadinya banyak. Ternyata bukan doanya tapi kata-katanya yang mereka yakini itu gitu. Dan itu yang membuat si praktisi menjadi sombong, dilalahnya. Mereka bisa mengobati seseorang dengan sombongnya bahwa saya punya mantra ini, punya hijab ini, punya ajian ini. Padahal mungkin sembuhnya dari satu sudut pandang, cara menjelaskan, menjadikan sugesti jadi si pasien sehingga si pasien pemikirannya terurai dan sembuhlah, kan seperti itu Kang Mes. Gimana Kang Raden komentarnya? Barangkali saya salah. Ya sepakat lah, orang Kang Mahesa udah sepakat. Cuman anu ya. Dulu saya orang yang paling percaya ya sama yang namanya santet, itu sampai muntah darah pun saya pernah. Jadi kayak mindset pola pikir kita itu terlalu percaya ke sana ya. Ini jadi lebay gitu kita. Cocok. Tapi tadi Kang Mahesa sempat membahas ini, Kang Raden, Kang Mahesa sempat kita kalah sama yang namanya Agus Buntung. Kenapa kita yang sering memberikan edukasi kalah sama Agus Buntung sampai 15 korbannya, coba bisa kelepek-kelepek sama Agus Buntung, kok sama kita enggak? Berarti dia pandai juga bermain kata-katanya, berarti kita harus akui itu. Oh iyalah, bermainnya itu. Aduh, Masya Allah. Isu-isu orang-orang sebelah kan katanya punya mantra, punya pelet segala macam kan begitu. Iya, mantra itu. Mantranya itu tadi bisa menyentuh. Kan ada sebuah syair lagu. Area sensitif wanita itu kan sebenarnya mah bukan itu apem, bukan buah dada, tapi hati. Sebagaimana lagunya Ari Lasso. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia kan jadi milikmu selamanya. Jadi Agus Buntung itu bisa menyentuh. RR naik, RR. Mental block apakah bisa menghalu hipnotis? Iya. Jelas. Jadi balik lagi, ana inda doni abdi, kuatkan pikiran. Anak itu kalau sudah pikirannya terpengaruh, jangankan ngadepin ratusan orang, ngadepin satu orang itu sudah gemeteran. Saya akan buat ilustrasinya. Saya minta contoh satu di sini di antara dua orang ini. Oke, saya minta netizen satu. Naik. Nggak enak nih dua bruter kalau dijadiin contoh. Netizen satu naik. Jadi kelinci percobaan. Naik. Berarti kuatkan ketauhidan ya Kang. Kita ini nggak ngebahas ketauhidan. Banyak orang alim terpengaruh, banyak orang alim kena kehaluan. Ini sebenarnya nggak ada. Ini sebenarnya ilmu pikiran ini. Orang yang ini beda dua hal. Nggak ada hubungannya sama ketauhidan yang kita bicarakan hari ini. Tidak ada hubungannya dengan ketauhidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah berkah ini. Tumben ditaikin. Oke, ditaikin. Saya juga nggak tahu siapa yang naikin. Momod. Nah, kita langsung aja ya Aditya. Siap Kang. Oke Aditya, kita ngobrol santai ya, tapi kita berimajinasi nih. Ini obrolan imajiner lah, obrolan imajiner. Nah bayangkan sampean itu habis ngegebugin orang. Sampean orang mana, Aditya?
Man. Tangerang. Oke, orang Tangerang. Sampean di Pasar Kemis di Pasar Tangerang ngegebukin orang, jeger di mall. Sampean keluar dari mall, ketemu polisi. Kira-kira sampean ngegeter apa tidak? Gemeter, panik. Oke, ganti. Satu dapat. Sampean ngegebukin orang di jalan. Sehari kemudian ada polisi datang ke rumah sampean. Ketemu polisi yang datang ke rumah sampean, ngegeter tidak sampean? Masih gemeter. Masih geter. Padahal mah polisi mau ngasih santunan. Ternyata polisi Ya. mau ngasih santunan. Karena Hilang nggak suges. ngegeternya? Karena Enggak, sugesnya pelan-pelan. kan masih itu. Tenang, biar saya yang ngejelasin. Saya lagi ingin pelan-pelan, netizen biar paham. Siap. Ternyata polisi yang datang cuma ngasih santunan. Hilang nggak ngegeternya? Hilang setelah tahu dikasih bantuan. Oke. Berarti penyebab sampean ngegeter si jenis polisinya apa mindset sampean? Mindset. Oke, ganti dirubah jangan polisi. Sehari sampean ngegebukin orang, ada gembel. Maaf, ada orang pakainya kayak gembel datang ke rumah sampean duduk. Assalamualaikum, Ustadz, minta sumbangannya. Ngegeter nggak waktu berdialog sama pengemis itu? Enggak. ya? Setelah itu di pinggangnya ternyata ada pistol. Baru gemeter. Ternyata ini polis baru gemeter. Baru gemeter. Oke, jadi balik lagi adalah tentang mindset. Ini tentang mindset gitu loh. Bukan Nggak tentang apa-apa. intinya begitulah. Sepakat. Jadi kalau orang sudah diserang ininya, rusaklah orang itu mau dikendalikan apa lah. Itulah perjuangan saya selama 5 tahun ini adalah fanatisme mematikan logika. Akar permasalahan bangsa ini adalah fanatisme, ta'assub. Gitu loh. Betul. Nah, ta'assub ini disebabkan yaitu karena kebodohan. Gitu loh. Di sini ada kader NU ya. Siap. Ada nggak oknum? Setahu jenengan. Ada nggak oknum? Saya harus fair ya, walaupun ini banyak 123 mata memandang, saya harus fair dan saya tidak menjustis. Ya. Yang nggak sebutin nama ada. Nah, ada nggak orang NU warga Nahdien yang kalau kadernya salah dibela? Ada nggak? Ya pasti ada. Nah, permasalahannya bukan NU sebagai ormas yang bermasalah, adalah keta'asuban. Nah, apa yang menyebabkan warga Nahdien nggak mau tahu menau kalau kader NU salah tetap dibela? Karena keta'asuban, fanatisme. Sebenarnya yang dia cinta itu adalah NU-nya, bukan manusia yang berseragam NU sebenarnya. Nah, ketidaksadaran inilah yang menyebabkan keta'asuban. Begitupun di FPI, begitupun di FP. Pokoknya kalau Habib harga mati dibela. Yo piye iki? Salah akhirnya dibela Habib. Nah, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Oh, ini durian Nabi. Oh, pokoknya kalau cinta Nabi di akhirat selamat. Jangan ngimpi lo si Habibnya kalau ndak benar dicemplungin neraka. Mau ngomong apa? Jangan kan cuma orang yang demen kalau ndak benar. Nah, ketidakmengertian inilah yang menyebabkan keta'assuban. Maka siapa sebenarnya musuh saya adalah kebodohan. Maka di dalam kaos itu fanatisme mematikan logika. Saya tidak melarang Anda cinta Habib, saudaraku, bangsa Indonesia. Saya tidak melarang Anda mencintai NU, tapi jangan bodoh. Yang saya ingin hilangkan dari diri Anda adalah kebodohan Anda, kekeliruan Anda. Hilangkan ta'assuban Anda, hilangkan fanatisme. Jadilah manusia merdeka yang mencintai NU. Jadilah manusia
manusia merdeka yang mencintai seseorang karena benar. Jangan mencintai kebenaran karena orang. Karena kalau Anda mencintai kebenaran karena orang, Anda akan mengabaikan kebenaran yang diperjuangkan orang lain. Saya kasih contoh. Dulu mereka teriak reklamasi, tolak, reklamasi tolak, 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 tolak. Yang mereka ikuti bukan kebenaran, tapi individu. Kita nggak boleh sebutin nama, namanya HRS. Tolong di mute semua, mandat. Di mute, Kang Aditya, di mute. Jangan di mute. Jangan ikuti kebenaran karena orang, tapi ikutilah orang karena dia benar. Kalau kita mengikuti kebenaran karena orang, kita akan mengikuti sesuatu yang benar saja ketika diperjuangkan orang ini. Kalau orang lain yang memperjuangkan, kita tidak mengikuti. Saya kasih contoh, reklamasi dulu di demo, ditolak, diperjuangkan oleh banyak umat Islam, khususnya di Banten. Mereka memperjuangkan kebenaran apa tidak? Waktu itu saya katakan mereka memperjuangkan kebenaran. Hari ini ada PIK 2 nongol. Karena ikonnya ini tidak memperjuangkan, maka orang masa ini diam semua. Oh, berarti dulu mereka mengikuti orang, bukan mengikuti kebenaran, bukan memperjuangkan rakyat. Mereka mengikuti tokoh, nggak boleh sebutin nama ya. Berarti yang selama ini mereka ikuti adalah ketokohan yang inisialnya Habib Rizik Syihab. Itu nggak nama, itu inisial. Ternyata mereka tidak memperjuangkan tanah airnya, tanah Jakarta. Kalaulah mereka memperjuangkan tanah air rakyat, di Jakarta mereka memperjuangkan menolak reklamasi, di Banten mereka akan tolak. Tapi yang jadi persoalan adalah gua nggak ngikutin reklamasi, gua nggak peduli tentang tanah air. Yang gua peduli adalah bagaimana gua mengabdi kepada tokoh yang inisialnya Habib Rizik Syihab. Dulu mereka demo Ahok, tapi ketika ada tokoh menyebut Rocky Gerung Rasulillah, mereka berdiam. Nggak boleh sebutin merek, inisial saja. Inisialnya PA212 Alplongoi. Kok bisa? Mereka hanya tolak Ahok. Oh, karena Ahok lawan politik atau gimana? Ikutilah kebenaran. Ikutilah orang karena orang itu benar. Kalau ikutilah orang karena benar. Kalau ikuti kebenaran karena orang, kebenaran yang lain yang akan diperjuangkan orang, Anda tidak akan memperjuangkan itu. Nah, hari ini tidak mau karena Said Didu yang nongol, bukan HRS. Gak mau, saya diam aja. Hari ini saya diam. Kenapa? Karena yang halu oknum Habib. Kalau Gupron saya hajar kehaluannya. Akhirnya itu loh. Mereka tidak mengikuti kebenaran, mereka mengikuti manusia. Mereka ngikutin manusia yang berinisial Habib Rizik Syihab. Mereka mengikuti manusia yang bernama Taufik Assegaf. Mereka mengikuti manusia yang bernama Habib Lutfi bin Yahya, bukan mengikuti kebenaran. Seraya kalau mereka mengikuti kebenaran, siapapun yang menyebarkan khurafat, mereka akan tolak itu. Kok bisa ketika Fuad Pleret yang halu mereka tolak? Ketika Gupron mereka tolak haluannya. Ketika Ishak mengklaim mimpi bertemu Rasul, mereka tolak. Begitunya Habib yang mencerita halu, mereka langsung telan mentah-mentah. Mereka tidak mengikuti kebenaran, mereka mengikuti manusia. Tuh orasinya, ini udah mirip Habib Bahar belum ini? Orasi Banget. Silakan. Bukan mirip lagi itu sih. Lebih. Oke, berarti yang dimaksud dengan fanatisme membunuh logika ya seperti itu. Seperti itu. Ya. Karena Saya lagi terlalu fanatis. Iya. Karena terlalu fanatis, dia tidak mengikuti kebenaran. Saya kasih contoh Nah, lagi. ini perlu. Saya kasih contoh. Kalau Mahesa joget, ham logo kos sama sekotor senjot. Ini akan dianggap tidak pantas. Enggak. Hei Mahesa, kamu santri, jaga dong marwah santri. Kok joget-joget? Kalau Mahesa joget, mereka akan mengecap buruk. Tapi kalau Habib Taufik Assegaf joget-joget, kalau Habib Bahar mereka joget-joget, kalau Habib Rizik joget-joget, oh pantas. Itu keren. Kok bisa sama-sama jogetnya? Joget itu buruk kalau Mahesa melakukan, tapi kalau HRS Habib Taufik, kalau Bahar bin Smith joget dianggap baik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa?
Bahkan saya Boleh katakan nggak? nih, gimana I? Boleh nggak saya bilang gini? Ini sedikit melebar ya, tapi Ya, monggo boleh. mau di monggo mau di itu juga nggak apa-apa. Ketika peristiwa kemarin, Nanti ini Singandaru. Bismillah. Selama ini kalian HRS bersuara tentang melawan oligarki kalian. Plongo Singandaru Plongo. Selama ini yang disuarakan HRS saya suarakan. Plongo Singandaru. Dongo. Kau tanya Kayak sama YouTube menantunya. gitu. Nanti dulu. Jangan ada yang ngomong. Kau tanya sama menantunya Buya Kurtubi Al-Jilani, Ustadz Haitami, sahabat saya. Yang mempertemukan kami adalah perjuangan. Jadi kalau kau tanya selama ini saya di mana, lu pelongo dungu. Ahok kita tolak, liberal kita tolak, 6 laskar syuhada kita suarakan. Hari ini suara HRS untuk menolak PIK 2 di mana? Takutkah HRS? Oh, bukan takut HRS itu Maesa, tapi sedang memperjuangkan KM 50. KM 50 saya perjuangkan. Saya teriakkan KM 50. Kalau kau tanya selama ini saya di mana, saya selama ini di barisannya HRS. Sekarang mana suara HRS untuk Banten? Kau tanya siapa Mahesa sama menantunya Buya Kurtubi Al-Jilani, Ustadz Haitami orang mau. Kami dipertemukan di Facebook perlawanan kepada tokoh-tokoh liberal. Kau nanyain saya di mana? Video saya ikut reuni 212 masih ada di YouTube. Video saya masih ada di YouTube. Suara HRS mana saat Rocky Gerung yang non muslim disebut Rasulullah? Nggak ada, bro. Ayo, lanjut Kiai. Di mute Kiai, itu di mute, dibuka dulu. Ya itu. oke, saya lanjut ke fanatisme membunuh logika. Saya coba bernostalgia ke belakang beberapa hari yang lalu, ramai dengan kalimat goblok. Se-Indonesia guncang tuh medsos. Tapi ketika ada salah satu orang mengatakan presidennya goblok, istananya iblis, menteri agamanya sesat. Nah itu bagaimana kita harus posisi seperti apa? Apakah semuanya kita salahkan? Apakah hanya seseorang yang kita salahkan? Oh, soal itu saya bela beliau ya. Inisial ya, nggak boleh sebutin nama. Inisialnya Iya. Habib Rizik Syihab kan itu. Oke, saya bela. Ini objektif ya. Siap. Jadi, Inisial itu ya. ini ngobrol santai. Itu inisial. Iya inisial. Ini nggak boleh nyebutin nama. Inisialnya Rizik Syihab, ya, Habib Rizik Syihab inisialnya. Jadi gini, saya bela orang yang berinisialnya Habib Rizik Syihab, saya bela dalam konteks itu ya. Jadi penjedangan itu mengkomparasi tentang Gus Miftah. Iya. Dengan sama-sama cacian lah. Jadi gini, yang disebut bajingan adalah sifat buruk tadi. Maka nyebut setan pun tadi sering kita beda. Nah, yang dikritik HRS itu adalah tokoh publik yang membuat kebijakan yang dianggap menurut standar HRS adalah mendolimi rakyat. Sementara yang disebut oleh Gus Miftah kebalikannya. Gus Miftah sebagai pejabat publik menghina rakyat kecil. Itu loh masalahnya. Jadi beda nih ya. Konteks satu ini mas saya bela Habib Rizik. Kenapa Habib Rizik? Kenapa bangsat bajingan? Loh itu sifatnya. Jadi seorang anggota yang membuat kebijakan yang zalim, maka yang dihantam oleh HRS adalah sifat buruknya. Nah, kita kan sering membahas bahwa sifat buruk adalah setan. Ya. Maka ketika HRS menyebut bajingan adalah kepada jabatan, kalau kata Rocky Gerung, kepada jabatan publik yang diemban, kepada amanah yang diemban. Tapi saya tidak membela bahwa itu tetaplah cacian ya. Tapi maksudnya saya masih menganggap wajar. Kenapa waktu itu HRS tidak viral? Kenapa Gus Miftah viral? Karena kebalik. Gus Miftah adalah pejabat publik, yang dihina adalah rakyat kecil. Maka saya buat komparasi, yang viral tidak hanya Gus Miftah, jubir Pak Prabowo, si perempuan itu, makanya langsung minta maaf. Jadi ini terkait karena seorang pejabat merendahkan rakyat kecil. Terlepas di balik itu ada arah-arah politik ya, itu saya benarkan lah ya.
Artinya bisa saja ini diarahkan oleh buzzer-buzzer dan lain sebagainya. Tapi tetap kita tidak bisa membela apa yang sudah dilakukan Gus Miftah. Dia pun sudah minta maaf. Bukti bahwa Gus Miftah salah adalah Gus Miftah meminta maaf. Sederhana ya. Saya akan menunjukkan bukti bahwa Gus Miftah salah adalah dengan Gus Miftah. Dalil saya. Apa dalilnya? Gus Miftah minta maaf. Jadi selesai itu ya. Jadi kalau yang dibicarakan adalah kenapa viral? Karena yang dihajar oleh HRS adalah pejabat publik. Jadi boleh HRS menyebut bajingan kepada pejabat yang melakukan ketidakadilan, itu masih saya bela. Saya bela tokoh yang bernama HRS dalam masalah ini. Tenang, tenang saudara, saya bukan pembenci HRS. Saya pembenci diamnya HRS terhadap PIK 2. Saya benci diamnya HRS terhadap penyebutan Rasulullah kepada non-muslim. Itu yang saya benci. Diamnya HRS, bukan manusia, bukan dia sebagai manusia. Tenang, tenang, sabar ya. Merasa lebih benar itu nggak baik loh. Ya itu semua HRS juga perbuatannya. Tanya ke HRS. Segala bentuk kritikan dia itu karena dia merasa benar. Ada. Kok mendadak jadi ahli tasawuf kalian itu di sini untuk membela manusia yang berinisial HRS? Jangan merasa paling benar. Emang selama ini HRS nggak merasa paling benar? Mendadak kau ahli tasawuf ya? Mau kibin pelongo kau. Monggo, Kang Aditya lanjut. Saya ambil kopi dulu sebentar. Ya, Mendadak dari ahli tasawuf. inisial Kang, inisial katanya juga Emang inisial. ada Kang ahli tasawuf yang menghukumi hati orang lain. Berarti kebanyakan itu yang berperan itu cinta kepada manusianya ya, bukan kebenarannya Kang Maesa ya. Ya. Betul betul. Pinter HRS. Kalau belum Emang kau siapa Mahesa? Oh, ada yang nanya kawan. Ada yang nanya. Sampai pagi amunisi aman, sampai pagi amunisi. Masya Oke. Allah. Ada yang nanya Mahesa siapa? Embruter typing. Kasih tahu yang nanya Mahesa siapa? Kasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu tuh. Ada yang nanya Mahesa siapa? Kasih tahu. Telat kali main media sosialnya dia Kang. Coba komentar Embruter. Kasih tahu siapa Mahesa Al-Bantani. Tidak ada imam besar Embruter. Jadi sama-sama imam besar. Jadi kita semakom ya. Selevel ya. Selevel ya. Selevel. Sama-sama imam besar kan. Sama-sama imam besar menurut Muhibin. Ya. Jadi sama-sama imam besar lah. Ini sampean di bawah aja sih. Ya lu Bang. Raden. Aduh, Muhibinya Mahesa. Raden generasinya tuh, generasi Mahesa. Amin amin. Dia udah masuk ke room dia. Room Raden ini, ya Raden ini ilmu ada, nyali ada, cuma tinggal satu depermak Raden ini. Belajar Iya. sedikit undang-undang Raden, lebih tajam nanti. Kalau sedikit belajar undang-undang tinggal. Sama nyari ininya Kang. Harus. Followernya. Oh, follower mah ngikutin itu mah. Ngikutin follower. Jangan dicari follower mah. Aduh. Oh dulu Kang Maesa ada di barisan HRS ya Kang. Ya dia baru sadar. Ya. Baru nanya. Saya itu jujur dulu paling takut ke para habaib, takut kualat. Ya. Setelah cuci, setelah digodok, jadi biasa-biasa aja tuh sekarang. Karena dokter ini Saya orang paling takut beneran ini Kang Raden, saya paling takut. Ketika Habib itu datang ke pondok ini, minyak dibeli. Saya takut kalau nggak beli, takut nggak dapat barokah, takut kualat. Akhirnya nggak ada uang pun kita harus ngutang-ngutang sama temen. Iya betul Dulu. Tapi tetap saya cinta habaib sampai hari ini. Saya cinta habaib sampai hari ini.
tapi Ya. nggak takut dengan kualat, nggak takut itu gitu. Cuman bedanya di situ, cinta tetap cinta. Saya sangat cinta dengan para habaib. Ah, iyalah. Mang, Dicuci deh, otaknya deh, deh, sama deh. Mahesa. Mau nggak? Kayak gelem ora kayak. Gai. Waduh, Posternya tuh. Orang gelem. Ya udah, terima kasih. Dikasihin ke orang nggak mau. Kasihin ke anak muda. Ini mau nggak dikasih bapak? Nggak mau katanya. Artinya setidaknya saya masih nyimpan foto beliau. Berarti masih takdim ya Kang ya. Dikasihin orang nggak mau. Kalau saya dulu mukibinya ini nih. Apa namanya? Gus Dur. Mukibinya ini dulu. Marum. Iya. Ya NU. khususan ila rohi Syekh Abdurrahman bin Wahid alias Gus Dur lahuma al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillah. Iya karena bodoh iya karena sa'in atau mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Naon eta si RR dah manyenyok RR. Minta foto imamnya aja katanya. RR itu bukan minta foto imamnya, minta dijadiin imamnya aja katanya gitu. Kayak ini. Wih. Ini lagi cari imam. Iya makanya kan dia minta imamnya aja katanya. Udah bercandanya udah. Lanjut. Kembali lagi Kang Mahesa, kembali lagi ke Ya. ini sangat penting kalau menurut saya karena saya memang hari ini sudah bangun dari tidur panjang halu. Makanya fanatisme itu betul-betul harus ditabuh, harus diedukasikan supaya tidak mematikan logika sehat kita. Iya, Karena terus? sampai hari ini dan menurut saya ila yaumil kiamah walaupun banyak edukasi tetap ini akan bertumbuh. Makanya kita tetap jadi Iya. penggerak gitu. Terus jenengan termasuk yang membangunkan dari itu saya berarti salah seorang yang membangunkan penjenengan agar tidak tangsub itu saya salah satu orangnya. Iya, Selain saya guru. itu iya karena awal saya ketemu Kang Mahesa jujur saya pertama nyimak beberapa hampir 1 tahun Pak. Kenapa pernyataan Kang Mahesa itu seperti ini? Akhirnya saya berani dan pertama berani naik saya disulapin, kacamata saya dipindahin dari jarak jauh. Itu yang membuat logika saya hidup dan tidur panjang saya itu terbangunkan dengan logika. Gitu. Oke, ada pertanyaan di sini. Teras Petarung. Kalau fanatis dengan agama gimana, Kang? Namanya bukan fanatis ke agama, mah. Ini dilurusin ya. Standar fanatik di sini adalah ayyan suror rojulu qaumahu ala dzulmi. Berarti tidak ada di agama fanatisme ke agama itu. Paham nggak? Fanatisme itu sesuatu yang salah, ta'assub itu sesuatu yang dilarang Nabi. Jadi kalau ada Masya tanya, Allah. kalau sesuatu yang Nahdlatul Ulama. dilarang, kalau itu ada di agama berarti mindsetnya belum lurus, sampean belum paham apa yang dimaksud saya. Coba ukurannya begini ya, ayyan suror rojulu qaumahu ala dzulmi. Lah di agama tidak ada berarti yang namanya ta'assub. Itu ada di Tuhfatul Murid. Justru umat Islam tidak semua ya kata-kata jangan merasa paling benar itu berlaku untuk semua hal, tidak. Di banyak hal umat Islam harus merasa paling benar. Saya kasih contoh. Sampean punya Tuhan, sampean menuhankan satu zat yang kita kenal, yang kita sebut dengan nama Allah. Kita meyakini beliau adalah Tuhan. Itu umat Islam harus merasa dirinya benar, mempunyai keyakinan. Tidak bisa, saya punya Tuhan Allah, tapi bisa saja sih Yesus juga Tuhan. Nah, wala yasihul imanu ma'asyak. Maka kafir. Kalau memungkinkan, bisa jadi sih Yesus Tuhan. Bisa jadi Buddha Gautama juga Tuhan. Nah, berarti kita tidak sah imannya. Di banyak hal itu. Di banyak hal, banyak. Saya kasih contoh. Iya. Bahwa orang tua lebih mulia daripada Habib. Oke, saya mau tanya. Oke. Anggaplah mertuanya pendosa nih. Nah, oke. Yai, dari 4 orang di sini, lebih mulia orang tua bagi kita ya.
Apa lebih mulia Habib? Jawab. Orang tua, saya cepet. Kang bagi Aditya. kita. Bagi kita ya, bagi kita, nggak ngomong bagi orang lain. Orang tua kita, bagi Orang kita tua. lebih mulia. Orang tua, lu bang. Orang tua. Disepakati Orang kan tua. selesai. Oke, siapa yang mau kontra di sini? Bawakan saya dalil, biar saya bantah dengan dalil saya. Coba sini. Siapa yang mau bantah saya? Abah saya walaupun pendosa, ibu saya walaupun pendosa, bagi saya lebih mulia daripada HRS. Silakan yang mau membantah. Lebih mulia nih bagi saya. Siapa yang mau membantah? Enggak. Terus pertanyaan lanjutan Kang Mahesa. Ya. Ini kalau ke Kang Mahesa saya nggak tanya, ini saya yang masih pemahamannya dangkal. Bagaimana selaras sekata atau tidak dengan Kang Raden dan Kang Aditya. Percaya nggak Habib itu bisa berdampak kualat dan kita tidak mendapat syafaat? Kalau kita tidak ikut Percaya. habaib, kita akan kualat. Nanti yang menengahi Kang Mahesa nanti. Nggak percaya, Enggak. nggak percaya kualat sama habaib ya, nggak percaya. Saya nggak Padahal percaya. oke, padahal banyak cerita ketika orang yang katakanlah mencaci apa namanya, katanya ada efek negatif. Nggak takut itu. Ya itu ke setiap orang bisa terjadi lah Yai. Gitu ya. Ya iyalah Yai. Gak cuma sama Habib. Oke. Kalau saya di sini masih pelan-pelan jawabannya, Kang Raden. Nah, ini silakan imam besar yang menjawab. Saya jawab, dilalatul hal aqwa min dilalatil maqal, ataupun lisanul hal afsah min lisanil maqal. Saya sudah ngeritik habaib oknum. Ya. Apakah itu masih belum puas? Berarti nggak ada ya, nggak ada kualat-kualatan ya. Ya. Sepakat. Soalnya itu yang sampai hari ini yang masih menjamur itu takut Karena dengan kualat. Karena kualat versi Habib Aldo, Habib Ali Ridho, itu ternyata saya dikepung ratusan orang, nggak ditoel, nggak kena pukul, itu versi kualat. Bagi Ali Ridho itu disebut kualat. Betapa dungunya Ali Ridho. Saya kan makanya saya bantah Ali Ridho alias Babe Aldo. Nggak bisa. Saya waktu keluar tawasul dengan kedua bapak ibu saya, nggak tawasul dengan Nabi kepada Nabi, nggak tawasul kepada wali yang Syarif Hidayatullah. Kenapa saya tidak tawasul dengan Kanjeng Maulana Syarif Hidayatullah? Kenapa saya tidak tawasul kepada Baginda Muhammad SAW? Karena saya tahu yang saya hadapi adalah umat Baginda Nabi Muhammad. Sehingga keluar dari rumah saya tawasul bihaqi abi wa ummi lahuma al-fatihah. Allahumma sallimni bihaqi abi wa ummi lahuma al-fatihah. Kenapa? Karena saya tahu sedosa apapun, pendosa apapun orang tua saya, bagi saya beliau adalah karomah. Seorang tua itu mulia. Saya tawasul dengan abah ibu saya. Dan faktanya ratusan orang ngepung Mahesa, tidak ada yang bisa menyentuh Mahesa. Jadi ketika itu dikatakan kualat oleh Ali Ridho, itu ajaran sesat Ali Ridho alias Babe Aldo. Ali Ridho, saksikan. Tawasul kepada ibu saya lebih manjur daripada Jadi hati-hati kau berbicara. Sembarangan kau ngomong kualat-kualat. Jangankan untuk umat Habib yang kau idolakan, inisial aja ya yang disebut Wan Sehat. Bahkan wasehan doanya nggak manjur buat jamaahnya itu. Inisial ya? Dan ini yang Inisial. belum Kang Raden menguasai dulu. Kan kayak Sama kita juga Yai. Yai, awal-awal begitu Yai. Cuman kesini saya lebih rentan ke diam sih. aduh. Padahal memang harus seperti itu, kulil haq walau kana muro, harus. Tapi ya itulah manusiawi. Saya juga nggak berani.
Oh, video saya Nah. viral dengan Kang Mahesa ini sampai dituding di sini. Saya di kampung sini ditudingnya punya paham Imam Samudra saya. Kait masalah PIK 2. Jadi Oh, proyek Kualat 9 naga versi- itu ya. kualat versi Aldo tuh ya begitu gitu. Jadi mereka itu, maaf Aldo ya, Ali Ridho dan si jenisnya ya, yang dikit-dikit kualat adalah orang yang tadi bisnis ketakutan. Jadi masuk kategori dalam tema malam hari ini adalah bisnis ketakutan. Ngelawan kualat, ngelawan kualat. Itu kerjaannya Ali Ridho dan spesiesnya. Artinya orang yang punya mindset yang sama di sini. Jadi kalau pemerintahan, kata mereka, saya sepakat, kata mereka, undang-undang mereka buat untuk mendikte dan membungkam masyarakat. Ya apa bedanya dengan kalian? Kalian bungkam rakyat bangsa Indonesia ini dengan kualat. Hai, ketika kalian ngomong pemerintahan ini, ya sama saya sepakat, membuat undang-undang untuk membungkam rakyat, sebagaimana kalian membungkam dan menakutin umat dengan kualat. Ayo, apa bedanya? Apa bedanya? Iya, makanya ini sebetulnya jadi plus buat Kang Mahesa. Kalau memang santet ada, Kang Mahesa itu sudah jadi target pertama karena santet.